Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Dan senang akhirnya kita bisa ngobrol tentang topik yang sebenarnya tuh ini sangat dekat dengan kehidupan digital kita hari ini, apalagi kalau bukan Gen Z nih. Nah, topik ini yaitu ontologi dengan identitas politik di media online. Yang setiap hari tuh kita buka media sosial gitu, terus juga melihat berbagai ekspresi politik, mulai dari postingan yang santai sampai perdebatan yang intens. Tapi kita tuh sering gak benar-benar memperhatikan gitu bagaimana identitas itu terbentuk dan apa yang membuatnya dianggap nyata di ruang digital. Salah satu studi kasusnya atau contohnya itu ada fenomena Prabowo Gemoy, di mana menunjukkan bagaimana identitas politik di era digital tidak lagi lahir dari diri orang itu sendiri atau dari tokoh itu sendiri, tetapi dari representasi yang diproduksi publik dan algoritma. Mungkin sebelum kita beralih ke fenomena tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu ontologi lebih dalam dan lebih detail lagi bersama Dr. Nurdin, di mana yang akan memandu juga diskusi kita pada hari ini yang akan semakin menarik, dan kita juga sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar langsung nih bersama narasumber yang memang sudah berpengalaman dalam metodologi ilmu politik sendiri. Boleh untuk Pak Nurdin, kami silakan untuk menjelaskan ontologi itu apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi diskusi kita hari ini adalah terkait ontologi, ya. Nah, sebelum kita membahas ontologi identitas politik di media online, lebih baik kita mengetahui dulu, ya, mengetahui lebih awal apa sih ontologi itu, ya. Nah, ontologi ini memang salah satu cabang ilmu politik, ya, atau ilmu filsafat politik yang membahas terkait benda, eksistensi, tentang keadaan. Nah, dalam perspektif ilmu fisika atau ilmu alam, benda itu sangat penting untuk diketahui. Dari mana asalnya bumi, dari mana asalnya langit, dari mana asalnya air. Nah, itu adalah ilmu yang membahas tentang ontologi. Jadi realitas benda, apakah benda ini ada? Apakah manusia ini hanya satu-satunya di bumi ini? Atau di alam semesta ini? Nah, itu adalah ontologi. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pendekatan dengan ilmu sosial? Khususnya ilmu politik. Apa sih ontologi itu? Apa sih ontologi politik itu? Nah, dalam perspektif ilmu politik atau ilmu sosial secara umum, ontologi dengan pendekatan politik itu kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait apakah ada kekuasaan. Jadi kita akan menanya realitas. Apakah kekuasaan itu realitas yang benar-benar ada atau memang semu? Ya. Bagaimana kekuasaan politik itu direbut? Ya. Bagaimana kekuasaan politik itu dijalankan oleh suatu pemerintahan? Apakah pemerintahan berhak menjalankan suatu kekuasaan politik terhadap masyarakat? Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa gali atau mengetahui ontologi dalam perspektif ilmu politik. Nah, dalam kesempatan ini maka sangat cocok kalau kita membahas terkait apa isi ontologi identitas politik di media sosial atau di media online. Jadi intinya gini. Kalau kita kaitkan dengan perspektif media online, maka yang ditanyakan adalah apakah media online berpengaruh, ya, atau memiliki dampak dalam membentuk karakteristik politik seseorang atau politik suatu partai politik, ya. Jadi ke sana, apakah benar sih kekuasaan politik itu sangat dipengaruhi oleh media online seperti TikTok, Facebook, Instagram? Apakah itu bisa membentuk identitas politik seseorang atau entitas politik dalam perspektif ontologi politik yang nanti menjadi bahan untuk diteliti?
Ya, jadi fungsi dari ontologi politik adalah kita ingin meneliti realitas politik di dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini, ontologi identitas politik, kita akan meneliti apakah benar, apakah realitas yang ada media online itu berpengaruh dalam membentuk karakteristik seseorang atau identitas lembaga politik. Mungkin seperti itu pembahasan awalnya. Oke, jadi memang ontologi ini sangat mempertanyakan realitas tentang apalagi fenomena-fenomena yang politik itu terjadi sekarang seperti itu ya, khususnya yang sedang kami angkat yaitu fenomena Prabowo Gemoy gitu, karena kita harus mempertanyakan apakah fenomena ini atau dengan tagline dia gemoy itu apakah itu hanya dari algoritma atau media sosial atau memang dari dia sendiri, dan kita perlu mempertanyakan realitas itu sendiri ya Pak. Dan nah Pak, kalau dari kacamata ontologi nih, sebenarnya identitas politik online itu terbentuk dari postingan yang kita buat atau dari gimana sih orang itu menafsirkan dunianya dia gitu, dan dia menafsirkan diri dia kalau di dunia nyata maunya pendiam ya nggak apa-apa, tapi kalau di media sosial dia pengennya aktif, terus juga di media sosial dia lebih aktif di politik, tapi kalau di media nyata dia lebih pasif, seperti itu Pak. Oke, Bapak berdiri ya. Ya boleh. Jadi untuk lebih rileks ya dalam menanggapi ini, ya kita akan membahas apakah media sosial ya atau media massa, dalam hal ini TikTok gitu ya, yang banyak ditonton orang kan TikTok. Iya, betul. Apakah media TikTok atau Instagram, yang dua media sosial itu yang sangat mempengaruhi pola pikir atau pandangan seseorang tentang realitas politik gitu ya, berpengaruh gitu ya. Nah, jelas ya, media sosial khususnya media yang sangat digemari di masyarakat ini secara perlahan tapi pasti membentuk identitas politik seseorang. Contoh misalnya dalam studi kasus ontologi identitas politik Pak Prabowo ya. Nah, mengapa Pak Prabowo itu identik dengan Presiden Gemoy ketika kampanye ya? Nah, ini tidak lepas dari pengaruh media. Ya, bagaimana media itu menginformasikan, walaupun nanti ini antara disengaja atau tidak oleh Pak Prabowo, itu secara perlahan tapi pasti telah membentuk, ya, telah mempengaruhi pikiran orang, persepsi orang terhadap Pak Prabowo sebagai Presiden Gemoy. Kenapa? Karena tagline-nya itu gemoy, terus Pak Prabowo pun joget-joget gitu ya, terus menampilkan AI yang bentuknya calon presiden yang gemuk, yang menurut kalangan masyarakat sangat menggemaskan. Ya, jadi, nah itu kan awalnya itu dibentuk oleh media sosial. Jadi secara otomatis, baik itu disadari atau tidak oleh masyarakat, oleh Pak Presiden pun yang sekarang ini Pak Prabowo, otomatis media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk identitas politik seseorang. Contoh lainnya misalnya gini, bagaimana TikTok, Instagram yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi itu kan secara perlahan kan memberikan mempengaruhi politik identitas seorang KDM ya, yang sekarang lagi rame di TikTok ya, di Instagram. Nah, ini sebetulnya Pak Mulyadi itu tidak tidak menyebut dirinya sebagai sebagai orang yang ingin dibilang gubernur konten, gitu kan? Tapi mau tidak mau, karena dia itu aktif di media sosial dan dia memberikan informasi-informasi politik, sehingga secara perlahan, walaupun itu tidak disadari oleh Pak Deddy Mulyadi, ini membentuk karakteristik sebagai gubernur konten yang melekat di dalam masyarakat. Nah, gubernur konten ini itu yang buat siapa? Yang buat ya media sosialnya itu yang dibuat oleh Pak Deddy Mulyadi. Nah, orang menerima itu sebagai identitas politik Deddy Mulyadi, yang membedakan dia dengan identitas politik Pak Prabowo yang sebagai Presiden Gemoy. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya itu Pak, menurut Bapak itu seberapa besar sih platform dan algoritma ngarahin identitas politik kita?
Misalnya kita pilih konten atau sebenarnya itu konten yang pilih kita. Jadi gini, algoritma itu kan sesuatu yang memang disengaja dibuat oleh penguasa media ya. Artinya siapapun yang punya kekuasaan akses gitu ya. Atau itu baik otomatis atau tidak, itu memang diarahkan untuk apa namanya? Membentuk gitu loh. Membentuk ciri-ciri orang ya, sehingga ketika seseorang menonton gitu ya, menonton iklan politik ya, iklan politik, nah dikira iklan ini adalah yang menarik gitu kan ya, sehingga algoritma itu kan selalu mengarah apa yang kita buka kan. Nah kalau kita sering menonton itu, otomatis dia akan apa, akan mengikuti kan otomatisnya itu. Misalnya gini loh, kita sering menonton postingan-postingan Pak Prabowo ya, otomatis algoritmanya mengarah ke sana ya. Algoritma yang kita tonton di TikTok itu otomatis mengarah ke konten-konten Pak Prabowo. Coba maksud contoh misalnya gini, sekarang kan yang lagi rame itu terkait misalnya dunia hiburan di Indonesia ya. Yang lagi rame ini yang kemarin itu ya, yang artis Indonesia, idol Indonesia ya, Oh iya. yang lagi ngetren sekarang. Tadinya kan orang nggak tahu kan, Iya. siapa tuh Carmen ya? Carmel. Ya, Carmen, ya, yang idol dari Hot to Hot itu. Iya. Tapi karena orang ingin tahu siapa itu Carmen di media sosial, otomatis tuh algoritma media sosialnya akan muncul terus. Nah demikian halnya dengan kalau kita sering nonton atau masyarakat ingin tahu gitu ya, Iya. ingin tahu tentang figur politik, otomatis algoritmanya mengarah ke sana. Iya. Jadi sangat dimungkinkan baik otomatis atau tidak, algoritma ini akan menuntun kita kepada apa yang kita sukai dalam media sosial. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Hmm. Sebenarnya ini agak filosofis, tapi relevan banget nih. Bisa nggak kita bilang kalau media itu punya kekuatan ontologis, yaitu ikut menciptakan identitas politik seseorang? Ya benar, Bapak setuju. Jadi media sosial itu memang punya algoritma yang menciptakan ontologi politik ya. Kita kan berbahas masalah ontologi politik. Contoh begini, ketika orang ramai-ramai mengkritisi wewenang polisi yang terlalu banyak ya. Jadi kepolisian itu kan wewenangnya sangat banyak, dari ngurus SIM, keamanan, apalagi tuh, apalagi misalnya dokumentasi ya, kita ya, kalau ingin membuat apa, membuat ini ya, apa namanya, SKCK, sehingga saking banyak itu polisi ya mengurusi kita, urusan kita, maka banyak namanya urusan-urusan vital polisi itu yang terbengkalai. Jadi karena kewenangannya terlalu banyak, orang mengkritisi wewenang polisi yang terlalu luas, sehingga muncullah ontologi. Ontologi apa? Ontologi reformasi kepolisian Republik Indonesia pasca kejadian Agustus itu, di mana terdapat demo masyarakat untuk menuntut adanya reformasi polisi. Nah itu diawali oleh ontologi tadi, ontologi kewenangan kekuasaan polisi yang terlalu lebar, yang terlalu masuk ke dalam struktur baik itu masyarakat ataupun negara, sehingga secara otomatis algoritma ini menuntun ke sana. Jadi semua orang sekarang mengarah ke polisi, ya kan? Bagaimana polisi direformasi agar polisi lebih baik, ya. Nah, identitas ini mengacu kepada tadi kewenangan polisi secara ontologi, realitasnya sangat luas. Nah, ini kan menuntut orang untuk mereformasi polisi agar lebih profesional. Jadi intinya seperti itu. Oke, berarti untuk identitas politik dari ontologis ini memang sesuai konteksnya ya Pak. Jadi
memang dia tidak keluar dari dirinya sendiri, memang itu yang pengen dia tunjukin ke media sosial gitu. Dan mungkin ini akan menjadi kata-kata penutup juga ya Pak. Terima kasih banyak Pak Nurdin atas waktu dan penjelasan pada sesi hari ini. Kami dari kelompok sangat-sangat menghargai kesempatan dan juga waktu Bapak untuk berdiskusi langsung. Kita sangat-sangat mendapat insight yang begitu bagus, terus juga jauh lebih mendalam dari Bapak gitu. Terima kasih sebelumnya Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.